Ya, perhatikan pertanyaannya. Ketika terjadi alastu, ketika terjadinya alastu, itu tidak boleh disebut sebagai Tuhan dan tidak boleh disebut sebagai hamba pada kondisi itu. Ya, jadi sebelum ketika aku tercipta dari diri yang satu, perhatikan diri yang satu ini, namanya diri yang satu tidak boleh disebut sebagai ciptaan. Namun demikian dia tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Allah menyebutnya diri yang satu. Ingat itu baik-baik. Ya. Kenapa disebut diri yang satu? Allah yang sebut. Ya. Kita tidak tanyakan alasannya kenapa. Kenapa tidak disebut Tuhan? Ya, karena Allah menyebutnya sebagai diri yang satu. Tentu ada alasan lain kenapa dia tidak disebut Tuhan. Karena Tuhan itu bukan hanya diri yang satu. Ya. Tuhan itu meliputi semuanya, mencakup semuanya. Ya, dari diri yang satu keluar aku tidak dapat dikatakan sesuatu. Surat 76 ayat 1. Ada masa ketika pada diri manusia itu tidak dapat disebut sebagai sesuatu. Kalau tidak disebut sebagai sesuatu berarti dia bukan makhluk. Ya. Karena atau bukan ciptaan, karena ciptaan itu ya, adalah sesuatu. Kalau dia bukan ciptaan, apakah dia Tuhan? Tidak boleh disebut Tuhan. Tidak bisa disebut Tuhan. Makanya dikatakan dia tidak dapat disebut, ya. Oleh karena tidak dapat disebut, diberi nama rahasia. Pada kondisi inilah dia beralastu, tidak ada Tuhan, tidak ada hamba. Ya. Beralastu, berjanji. Nah, ketika keluar kata-kata, apakah aku ini Robmu? Nah, ini kata-kata inilah yang menjadikan orang Indonesia, kita-kita ini semua keliru pemahaman tentang Tuhan. Ya. Tuhan itu menyebut dirinya dalam Al-Quran sebagai Rob, itu zatnya. Tuhan itu menyebut dirinya dalam Al-Quran sebagai Malik, Malikinas, itu wilayah ruhnya, wilayah malaikatnya. Ya. Tuhan itu menyebut dirinya dalam Al-Quran sebagai Ilah, itu wilayah sealam dengan jin, wilayah jiwa kita, wilayah Tuhan, wilayah pemerintahan, wilayah pengatur, yang mengatur umat, memerintahkan kepada umat. Ya. Sedangkan kita Indonesia menyebutnya ilah adalah ya, ketika kita disebutkan sebagai dengan kata Tuhan, ya kadang-kadang kita tidak mampu menempatkan posisi mana itu penyebutan Tuhan. Kalau katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, jadi ilah diartikan Tuhan. Posisi itu di posisi ini, posisi jiwa. Ya. Jadi kalau dikatakan alastu bi rabbikum, apakah ini Robmu? Itu Rob, itu zatnya. Ya. Apakah aku Rob? Kalau kita mengaku dia adalah Rob, pasti akan terhijab karena di situ tidak boleh ada dua. Ya. Hanya ada satu, Rob itu hanya satu. Apakah aku ini Robmu? Kita menjawab, betul engkau Robku. Gara-gara jawaban inilah terhijablah dia. Itulah disebut sebagai hamba. Kenapa disebut sebagai hamba? Karena Adami Tuhan, Adami Rob. Sebelumnya tidak ada Tuhan, tidak ada hamba. Nanti ada pengakuan, kita mengaku dia sebagai Rob, berarti kita sebagai hamba, ya pasti turun. Oke ya. Jadi akibat mengatakan bala syahidna, maka aku terhijab. Pada kondisi inilah aku ditinggalkan di surga dalam dimensinya sebagai dimensi ruh. Mohon izin Ustaz, ada yang berkata bahwa Allah menciptakan tidak ada yang buruk, semua baik. Hanya bentuknya bergradasi, baik sekali, baik sedang, sampai baik yang paling bawah. Apakah betul? Jadi dalam keberadaannya Tuhan, ya, dalam keberadaannya Tuhan, yang pertama zatnya ini tidak bisa terurai antara baik dengan buruk, ya. Zatnya itu tidak bisa diurai. Lalu kemudian asma, ya. Allah mengajarkan asmanya kepada Adam.
asma itu yang diajarkan kepada Adam hanya yang baik-baik saja. Ya. Ketika ada asma yang baik diajarkan kepada Adam, maka pada pasangannya muncul namanya Hawa. Ya. Dari diri yang satu muncul pasangannya namanya Hawa. Inilah hawa nafsu, pasangan daripada asma yang diajarkan kepada Adam. Ya. Namun demikian, ya belum bisa dinilai dia sebagai baik atau buruk karena ya kondisinya masih berada di wilayahnya atas. Nanti masuk pada wilayah sifat. Nah, wilayah sifatnya Allah terbagi dua. Nah, sifat baiknya dititipkan kepada malaikat yang sealam dengan wilayah ruh. Jadi sifat-sifat baik pada diri kita itu dipegang oleh ruh kita. Ya, sifat-sifat baik pada diri kita dipegang oleh ruh. Sifat-sifat baik pada alam makronya, alam makro itu dipegang oleh wilayahnya malaikat. Di bawahnya malaikat, di bawahnya ruh, semua itu keburukan. Semua sifat keburukan. Kecuali zatnya Allah, alif tadi turun bersama makhluk yang ada di bawahnya, sehingga kita menemukan ada makhluk-makhluk yang baik, ya. Ada kebaikan berarti karena ya, dia menyembunyikan zatnya Tuhan. Jadi selalu ketika terjadi penciptaan selalu berpasangan, ya. Jadi kalau ada yang baik berarti ada pasangannya, namanya keburukan. Sebentar kalau digabungkan antara kebaikan dan keburukan, itu tidak bisa lagi dinilai baik atau buruk. Ya, sudah menyatu. Kalau sudah menyatu berarti akan kembali kepada diri yang satu tadi, asal mula. Di sini tidak bisa dinilai baik dengan buruk. Namun karena kepada Adam diajarkan asma baiknya Allah, maka kepada yang lain itu diberikan ya, hawa nafsu. Tercipta pasangannya hawa nafsu. Jadi kalau penyebutannya bahwa Allah tidak pernah menciptakan atau Allah menciptakan itu tidak ada yang buruk, itu pembahasaannya saja, ya. Pembahasaannya saja bahwa Allah tidak menciptakan yang buruk. Bagi seorang yang beriman yang sudah mencapai wilayah ruh ini baru bisa mengetahui hal seperti ini, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah menciptakan hal-hal buruk. Semuanya baik, termasuk setan, termasuk iblis, termasuk Abu Lahab, termasuk Abu Jahal, semuanya baik menurut pandangannya. Ini pandangan ruh, ya. Jadi yang baik dan buruk itu akan nampak di bawahnya ruh ini, di bawahnya ruh, ya. Di wilayah Taurat kalau bahasa nabi-nabi, ya. Kalau kita mikrokan pada diri kita, di wilayah wajah ini semua kebaikan semua. Ya, tidak ada yang buruk. Jadi ketika seorang manusia mencapai wajah atau hakikat dirinya, dia akan melihat bahwa seluruh ciptanya Allah itu tidak ada yang salah, benar semua. Ya. Sedangkan yang benar dengan yang salah itu nanti turun ada di bawah ini, di wilayah dada, di wilayah Musa, di wilayah Taurat, di wilayah berperang antara yang hak dengan yang batil. Sedangkan yang ada di bawah ini keburukan semua. Jadi kalau kita berada pada wilayah yang ada di bawah ini, itu sangat rentan bagi kita untuk berprasangka buruk. Ya. Ketika kita berada di wilayah dada ini sering berperang antara kebaikan diri kita dan keburukan diri kita. Tetapi kalau kita berhasil naik sampai ke hakikat diri, ya itu yang ada hanya kebaikan-kebaikan saja. Jadi kebaikan, kebenaran, al-haq, yang di bawah ini kebatilan, ya, di sini berperang antara yang hak dengan yang batil. Di wilayah di bawah ini zalim dan bodoh dijelaskan melalui Ibrahim, ya, bertauhid. Di wilayah dada, wilayahnya Taurat, wilayahnya hukum Islam, wilayah berperang. Ya, di wilayah wajah, wilayahnya Isa, wilayahnya ruh, wilayah kasih sayang. Muhammad sendiri berada di wilayah atas, wilayah rahasia. Jadi penyebutan
Allah menciptakan tidak ada yang buruk, semuanya baik, hanya bentuknya bergradasi, baik sekali, baik sedang, sampai baik yang paling bawah. Jadi itu hanya pembahasan. Yang terpenting dari kata-kata ini adalah kita mengerti maksudnya ya. Kita mengerti. Semua kejadian ini itu lebih nampak, lebih jelas pada diri kita. Ya, ketika kita berada pada wilayah zalim dan bodoh, disinilah Allah memberikan petunjuk supaya keluar dari tempat ini.